Sulawesi Selatan. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani. Bagaimana kabar tak? Mudah-mudahan sehat ya sahabat budaya, amin. Dan kali ini kita bersama dalam program acara Obrolan Kuliner. Baik sahabat budaya, obrolan kuliner kali ini kita akan membahas ini terkait dengan optimalkan media sosial, raih loyal customer. Kira-kira seperti apa pembahasan kita kali ini? Ya udah sahabat budaya, kita sudah tersambung melalui Zoom. Ada owner Nanos Cake and Bakery ya, bernama Rahmawati ST. Ya, langsung aja kita menyapa beliau yang akan membahas topik kita pada hari ini. Iya, Assalamualaikum Bu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Mbak. pagi. Gimana kabar hari ini Bu Rahma? Ya, alhamdulillah luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Oke Bu, ini bisa diceritakan nih bagaimana Nanos Cake and Bakery pertama kali mulai menggunakan media sosial untuk promosi. Apa yang mendorong untuk fokus ke ranah digital nih? Jadi Nanas Bakery itu pertama kali menggunakan media sosial pada saat dia mulai buka outlet. Iya. Jadi pada saat itu kami menyadari bahwa pentingnya menjangkau pelanggan tanpa kontak langsung. Melalui media sosial itu memberi kami ruang untuk tetap dekat dengan pelanggan. Jadi tanpa harus ketemu langsung, mereka bisa tetap terlayani. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau yang selanjutnya nih ya, ada banyak platform media sosial, misalkan nih ada Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Menurut pengalaman Tak ini, mana yang paling efektif untuk bisnis kuliner seperti Nanos Cake and Bakery khususnya untuk menjangkau target pasar? Baik, Mbak. Jadi dari pengalaman kami selama membuka bisnis ini, untuk media sosial yang paling efektif itu saya kira Instagram ya. Iya. Karena visual untuk produk kuliner itu sangat kuat di sana. Kemudian ditambah fitur seperti storytelling dan reels, ini sangat membantu kami untuk menjangkau pelanggan yang baru. Adapun kalau untuk TikTok itu juga sangat bermanfaat untuk menyasar para genset. Jadi dengan konten-konten yang lebih santai dan storytelling. Kalau untuk WhatsApp, kami juga merasa sangat efektif. Iya. Karena market kami itu rata-rata ibu-ibu. Iya. Jadi mereka kan aktif di WA saja. Jadi dari story-story WA mereka bisa melihat produk-produk kami. Iya. Itu, Mbak. Oke. Nah, ini sebagai owner nih, bisnis kuliner, bagaimana kita menciptakan konten yang menarik dan mengunggah selera? Apa saja jenis konten yang paling disukai followers Nanos Cake and Bakery? Jadi kalau untuk konten-konten itu ya kami fokusnya pada konten behind of scan. Jadi seperti proses pembuatan kue, kemudian persiapan pesanan yang besar, serta edukasi untuk mencari snack box berkualitas untuk acara-acara mereka. Itu sangat disukai, Mbak. Kemudian visual yang menggugah selera dan caption yang relevan, itu sangat membantu kami. Seperti itu. Oke. Nah, seberapa penting konsistensi dalam posting konten dan bagaimana Anda membangun interaksi dua arah dengan pelanggan melalui media sosial? Ya, saya kira kalau untuk konsistensi itu kuncinya ya. Jadi kami punya jadwal posting itu minimal 2 kali sepekan. Untuk interaksi kami rutin membalas komentar, DM, bahkan sekali-sekali repost story pelanggan. Ini membuat mereka merasa dihargai ya dan lebih dekat dengan brand kami, Mbak. Oke. Bagaimana strategi media sosial tak Kak? Nah ini sehingga bisa mengubah followers menjadi pelanggan yang loyal. Adakah program khusus atau pendekatan unik yang diterapkan nih? Kalau untuk pendekatan yaitu kami fokus pada edukasi dan storytelling. Jadi bukan hanya jualan, Iya. tapi kami juga memberikan value kepada mereka.
seperti itu. Oke, bagaimana kita memanfaatkan ulasan dan testimoni pelanggan di media sosial? Seberapa besar pengaruhnya terhadap calon pembeli baru dan kepercayaan merek? Saya kira testimoni itu sangat berpengaruh sekali, Mbak, Benar. karena apa namanya, mereka bisa lebih yakin atau trust kepada produk kami atau brand kami dengan melihat dari story kami yang dimana kami cantumkan testimoni-testimoni, jadi mereka tidak ragu lagi Oke. untuk membeli produk kami. Oh, Apalagi misalkan kami kan punya customer dari berbagai kantor-kantor BUMN yang saya rasa itu sangat membantu iya benar-benar. Oke. meningkatkan trust kepada customer yang baru Mm-mm. seperti itu. Oke, apakah Nanos Cake and Bakery ini memiliki program loyalitas khusus yang diintegrasikan dengan media sosial? Contohnya nih, diskon untuk follower setia atau giveaway. Kalau yang untuk itu kami belum, Mbak, tapi kedepannya kami sudah punya planning supaya bisa memberikan awareness kepada pelanggan loyal ya. Keren. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan gitu Ya, ya, semoga owner. terrealisasi secepatnya, Mbak. Insya Allah. Oke, bagaimana kita menangani kritik atau keluhan pelanggan yang disampaikan melalui media sosial? Adakah cara khusus agar kritik itu justru menjadi peluang? Baik. Jadi kalau misalkan ada kritik, itu kami sangat merespon. Mm-mm. Harus direspon dengan cepat dan terbuka, Mbak. Iya, Jadi bukan sebagai, jadi ini kami anggap sebagai masukan ya, sebagai iya, masukan untuk perbaikan kami. Karena tanpa kritikan dari pelanggan, pasti kami menganggap produk kami atau brand kami itu fine-fine aja, kami iya. merasa nyaman. Jadi justru jadi apa? Kadang pelanggan yang dulu pernah komplain, jadi malah jadi customer loyal kami karena Ih, mereka merasa keren. dihargai dan Heeh. dilayani dengan baik. Keren. Nah, itu harus kayaknya ditingkatkan ya, Bu Oner ya. Ya, betul sekali, Heeh. harus ditingkatkan. Iya, iya, iya. Oke, nah ini menurut Ta, apa tantangan terbesar dalam mengelola media sosial untuk bisnis kuliner saat ini? Terutama di tengah persaingan yang ketat. Ya, baik. Jadi kalau untuk tantangannya itu adalah konsistensi dan diferensiasi. Mm-mm. Jadi misalkan banyak yang jualan makanan, tapi bagaimana membuat akun kita itu beda dengan yang lainnya dan tetap konsisten. Itu Mm-mm. tantangan besar bagi kami. Belum Mm-mm. lagi harus menyesuaikan tren yang cepat berubah ya, Mbak. Iya, iya benar. Mm-mm. Nah, kalau selain promosi nih, peluang apa lagi yang bisa dimaksimalkan oleh UMKM kuliner melalui media sosial dan ekonomi digital? Misalnya kolaborasi, pre-order, live selling, begitu. Jadi banyak sekali peluang ya melalui media sosial, Mbak, ya Mm-mm, mm-mm, seperti misalkan kolaborasi dengan mm-mm, food vlogger, kemudian live streaming untuk hampers lebaran atau event-event tertentu, mm-mm. atau sistem pre-order khusus untuk event besar. Jadi Iya. kami juga pernah kolaborasi dengan IO untuk paket snack box event dan juga Mm-mm. dengan catering-catering, Mbak. Wih, Seperti keren itu. luar biasa. Jadi pentingnya yang Ya. namanya kolaborasi ya Bu Oner ya. Penting banget, Mbak. Ah. Oke, nah ini sebagai penutup ya, ada pesan tak untuk para pelaku UMKM kuliner lainnya nih, khususnya yang ingin memaksimalkan media sosial untuk meraih kesuksesan dan pelanggan setia nih Bonar. Ya, baik. Jadi pesan saya untuk teman-teman pelaku UMKM itu jangan pernah ragu. Pokoknya kita harus apa namanya berinovasi tiada henti. Kemudian ikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang di media sosial sangat membantu ya. Mm-mm. Kita tidak perlu keluar rumah. Pokoknya semua dalam genggaman. Iya, iya. Kemudian untuk melalui media sosial bukan hanya untuk jualan, tapi juga kita bisa membangun hubungan dengan customer tanpa harus bertemu langsung. Kemudian kita harus fokus pada konten yang jujur, konsisten dan relevan dengan target pasar. Kemudian yang paling penting ya dengarkan pelanggan gitu. Iya, iya, iya. Dengarkan masukan pelanggan juga ya. Ya, betul. Oke, baik kalau Jadi kita begitu. harus menggali apa Mm-mm. kebutuhan pelanggan, kemudian Mm-mm. keluhan pelanggan. Pokoknya kita harus lebih dekat lah dengan pelanggan kita.
Luar biasa. Baik kalau begitu owner ya kita harus tuntaskan sampai di sini ya karena saya dapat informasi ownernya ini ada keperluan lainnya juga ya. Heeh. Mbak. Oke, kalau gitu Mbak, selamat tapi ya. mau Heeh. boleh Mbak tambahan kami Apa tambahannya? kebetulan promo. Silakan. Iya iya Boleh? boleh 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 boleh. Boleh. Mm-mm. Jadi alhamdulillah kami ada brand baru lagi. Oh, Heeh. maaf, terbalik. Namanya brandnya Risolnya. Jadi ini Mm-mm. khusus Iya asik. jualan risol dengan berbagai varian. Heeh, heeh, heeh. Jadi semoga bisa berkembang. Jadi ini Amin. kami manfaatkan Meta Ads, FB Mm-mm. dan IG. Jadi kita Mm-mm. beriklan melalui Meta Ads, Mbak. Iya, apa nama Instagramnya nih? Risolna.id, Mbak. Risolna.id ya. Iya, Ya, iya, 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 iya. Oke, Mbak. semoga makin laris manis usahanya, Bu Ya, Oner. terima Sehat kasih. selalu, Bu Oner. Ya, Iya, iya, sukses iya. ya buat Oke, RRI, Mbak. amin ya Makasih. Salam. Allah. Iya, terima Ya, kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada demikian obrolan kuliner kita ya singkat jelas dan padat ya karena sesuatu lain hal ini terkait dengan strategi pemasaran yang tentunya ini melalui media sosial. Oke kalau begitu makin sukses selalu untuk Bu ownernya dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.